Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Isa Al-Masih Condrokusumo yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kembali kita bisa bersama meskipun lewat online, namun biarlah ini tidak mengurangi satu kerinduan kita, kesempatan kita untuk belajar firman Tuhan. Sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, maka mari kita akan berdoa dulu. Kita mohon pimpinan Tuhan, biarlah apa yang kita pelajari pada pagi hari ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi faedah bagi iman kita, agar semakin hari semakin dewasa. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang mengucap syukur kepada Tuhan bila mana pagi hari ini kembali kami bisa berjumpa meskipun lewat udara, melalui ibadah online, namun biarlah itu tidak mengurangi satu kerinduan kami untuk kami belajar akan firman Tuhan. Sebab itu tolong kami, bimbing kami, baik kami yang menyampaikan maupun kami yang mendengar, supaya kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan, sehingga kami dapat menerima berkat yang sama yang datang daripada Tuhan saja. Kami menyerahkan waktu kami, biarlah Tuhan tolong hamba-Mu yang kecil dan sederhana ini, pakai dan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan, kata kalimat yang disampaikan itu boleh dapat kami mengerti, dapat kami pahami maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kami, jemaat-Mu di Gia Condrokusumo, untuk kami boleh dapat mengerti, memahami isi hati-Mu Tuhan, untuk kami boleh melakukan tugas kami sebagai seorang murid, untuk kami boleh belajar dari Engkau sebagai Guru Agung kami Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami pada pagi hari ini dalam pimpinan Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom, kita bersyukur kepada Tuhan bila pagi hari ini kita bisa bersama-sama belajar firman Tuhan. Langsung saja kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 11. Satu ayat saja kita akan baca, ayat yang ke-26b, saudara. Kisah Para Rasul 11 ayat 26b. Saya akan baca untuk jemaat Tuhan di Gia Condrokusumo yang berbunyi demikian. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Amin. Saya akan beri judul renungan kita pada pagi hari ini, yaitu Kristen sejati atau Kristen abal-abal, saudara. Saudara, sebutan Kristen yang pertama kali diberikan kepada pengikut Kristus yang ada di Antiokhia, saudara. Di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, mereka pantas disebut sebagai seorang Kristen karena telah menunjukkan kualitas hidup yang mencerminkan Kristus, dan tentunya berbeda daripada orang-orang yang ada pada umumnya pada saat itu, saudara. Mendengar kata Kristen, seringkali pandangan semua orang langsung tertuju kepada mereka yang sibuk keluar masuk gedung gereja, terlibat dalam kegiatan-kegiatan kerohanian di gereja, atau mereka yang tampak mengenakan aksesoris seperti kalung, mengenakan kaos, ataupun mengendarai sepeda motor ataupun mobil yang bergambar ataupun berstiker ayat-ayat yang terdapat di dalam Alkitab. Misalkan Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Saudara, orang bisa menilai bahwa itu adalah orang Kristen. Itu adalah pengikut-pengikut Kristus, saudara. Sekarang yang menjadi pertanyaan, benarkah demikian, saudara? Secara jasmani, secara fisik, bisa dikatakan iya. Karena orang yang terlibat di dalam pelayanan gereja pastilah orang Kristen. Orang yang memakai aksesoris, kalung salib, giwang salib, gelang salib, pastilah orang Kristen. Dan orang yang memakai
aksesoris lain seperti motornya ada tulisan ayat Alkitab, itu juga merupakan orang-orang Kristen tuh saudara. Orang di luar Kristen pasti mereka tidak mempergunakan aksesoris seperti itu. Secara fisik, secara jasmani boleh dikata iya. Ternyata tanda yang menunjukkan bahwa seseorang adalah pengikut Kristus ataupun Kristen bukan dilihat dari atribut-atribut yang dikenakan saja, melainkan dari perilaku dan gaya hidup sehari-hari. Bagaimana hidupnya, bagaimana perilakunya, apakah sesuai dengan karakter Kristus ataupun tidak. Saudara, kita bisa meneladani cara hidup jemaat yang mula-mula di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Di sana ditulis dengan jelas bagaimana cara hidup jemaat Tuhan yang mula-mula, saudara. Mereka mendapatkan sebutan sebagai orang percaya oleh karena mereka benar-benar percaya kepada Kristus dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Selain itu, mereka mendapat sebutan sebagai murid Kristus karena kualitas hidup yang telah ditunjukkan. Apa itu, saudara? Mereka tekun berdoa, tekun bersekutu, tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan, mempraktikkan kasih dan meneladani cara hidup Kristus, saudara. Inilah satu contoh orang-orang yang benar-benar disebut sebagai Kristen sejati. Saudara, ada banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, namun mereka tidak bisa berdoa, tidak mau berdoa, tidak suka berdoa. Apakah itu pantas disebut sebagai pengikut Kristus yang sejati? Ada banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya kepada Tuhan Yesus, namun tidak suka bersekutu, tidak pernah bersekutu, alasannya pandemi, saudara. Hari Minggu diajak beribadah, tidak mau, alasannya karena masih ada pandemi. Tetapi pada waktu yang sama mereka berjalan-jalan, mereka rekreasi di mall, di restoran, makan enak dan lain-lain. Apakah itu pantas disebut sebagai pengikut Kristus yang sejati, saudara? Ada orang yang menyebut dirinya sebagai orang Kristen akan tetapi tidak pernah membaca Alkitab, apalagi merenungkan firman itu, saudara. Apakah itu pantas disebut sebagai seorang Kristen yang sejati, saudara? Dan hidupnya tidak pernah mempraktekkan hidup di dalam kasih, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, saudara. Apakah itu pantas, saudara? Biarlah ini boleh menjadi satu koreksi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Mari kita akan meneladani cara hidup jemaat yang mula-mula yang ada di Antiokhia ini, saudara. Kita mau belajar kepada Sang Guru Agung, yaitu Yesus Kristus, untuk mau diajar dan dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sebab ada tertulis, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6, saudara. Saudara, Alkitab juga mencatat bahwa sebutan lain bagi orang Kristen pada waktu itu adalah pengikut jalan Tuhan, saudara. Mereka menjadi sasaran Saulus, saudara, untuk ditangkap dan dianiaya, saudara. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki ataupun perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ini sebutan pengikut Kristus, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 2. Mengikut jalan Tuhan berarti tidak kompromi dengan cara hidup di dunia, saudara. Sekali lagi, mengikut jalan Tuhan berarti tidak berkompromi dengan cara hidup di dunia.
hidupnya sudah diubahkan dari cara hidup yang lama menjadi cara hidup yang baru, saudara. Mereka tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba Allah. Mereka tidak hidup di dalam kedagingan, tetapi hidup dipimpin oleh Roh. Mereka tidak suka lagi mencela, menghakimi, mencaci maki, iri, dengki, menuruti hawa nafsunya, tetapi mereka lebih taat dan tunduk kepada firman Tuhan, saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan, saudara. Roma pasal 12 ayat 2. Inilah, saudara, renungan singkat yang bisa saya bagikan. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus, sudahkah kita layak disebut sebagai pengikut Kristus yang sejati, ataupun pengikut Kristus yang masih abal-abal, saudara, yang hidupnya hanya Kristen KTP namun tidak seturut dengan firman Tuhan? Mari, saudara, kalau ada hidup kita masih jauh dari jalan kebenaran Tuhan, kita sudah tidak taat lagi, sudah tidak menghiraukan lagi kebenaran firman Allah, mari, saudara, masih ada banyak kesempatan untuk kita bertobat. Kita akan bertobat, kita akan ubah gaya hidup kita, cara hidup kita, pola pikir kita. Janganlah menjadi Kristen yang abal-abal, tetapi baiklah kita menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang hidup dipimpin oleh Roh Allah, bukan hidup menurut keinginan daging, menuruti hawa nafsunya sendiri, tetapi hidup dipimpin oleh Roh, maka hidup kita akan berkenan bagi Dia. Amin. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk renungan firman Allah yang singkat pada pagi hari ini. Boleh kami dengar, boleh mengajar kami, mendidik kami sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, untuk kami boleh meneladani cara hidup jemaat Tuhan yang mula-mula mereka suka bersekutu, mereka suka berdoa, mereka mempraktekkan kasih di dalam kehidupannya di tengah-tengah masyarakat. Tuhan, ampuni apabila kehidupan kami belum seperti jemaat yang mula-mula. Tuhan, ajar kepada kami mau dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan, agar kami tidak mengikuti cara hidup dunia ini Tuhan, agar kami tidak mengikuti cara hidup yang dipimpin oleh kedagingan ini Tuhan, menuruti keinginan daging dan nafsu ini Tuhan. Tapi biarlah hidup kami semakin hari semakin dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan, agar apa yang kami perbuat itu sesuai dengan perintah-Mu Tuhan. Untuk kami boleh meninggalkan dunia ini, kami tetap berkomitmen untuk mengikuti jalan-Mu Tuhan. Bimbing kami Tuhan, pegang kami, agar apa yang kami perbuat seturut dengan kehendak Tuhan, melakukan yang baik, yang benar, yang mulia, dan berkenan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah boleh memberkati setiap kami yang mendengarkan maupun yang menyampaikan, kami memperoleh berkat yang sama Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, ini firman Tuhan yang saya bagikan di dalam persekutuan doa pagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.